Kita ke informasi bisnis, pemirsa. Direktorat Jenderal Pajak merevisi perkiraan shortfall atau selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak tahun ini akibat perlambatan ekonomi. Ditjen Pajak memperkirakan shortfall akan melebar hingga 150 triliun rupiah. Tekanan ekonomi yang terus berlanjut kian memperlebar selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak atau shortfall tahun ini. Dirjen Pajak Sigit Priyadi Pramudito memperkirakan shortfall akan melebar dari target semula sebesar 120 triliun menjadi 150 triliun rupiah. Angka sebesar itu kian melebar dari hasil revisi proyeksi pemerintah sebesar 140 triliun rupiah karena kondisi ekonomi yang terus menurun dan tekanan atas nilai tukar rupiah. Pelebaran shortfall itu akan membuat defisit anggaran kian menganga menjadi 2,23%. Namun Dirjen Pajak menjamin pemerintah telah memitigasi resiko pelebaran itu dan mengantisipasinya melalui penjualan sukuk dan sun maupun pinjaman. Ya awal Juli saya hitung 120 triliun, kemungkinan melihat kondisi ekonomi yang ternyata terus menurun, dolar yang kemudian juga nggak keruang, kami perkirakan akan membengkak menjadi 140 triliun. Sementara untuk target penerimaan pajak non-migas tahun 2016 sebesar 1.318,7 triliun rupiah, Sigit optimistis akan tercapai. Karena masih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan penambahan 5% dari inovasi penerimaan pajak. Upaya tahun depan kita tetap melaksanakan re-emitting policy, kita teruskan dengan data yang ada, dengan IT kita yang makin canggih, juga data yang makin banyak, ditambah dengan kebijakan khusus. Ada semacam penambahan objek untuk PPA final, PPN final, semua akan kita terapkan. Hingga 30 September 2015, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 686,274 triliun rupiah atau sekitar 53,02% dari target APBNP 2015 sebesar 1.294,258 triliun rupiah. Penerimaan sebesar itu terbilang turun 0,26% dibanding pencapaian periode yang sama tahun lalu sebesar 688 triliun rupiah. Menurut Ditjen Pajak, hampir seluruh pos penerimaan pajak terkoreksi, kecuali pajak penghasilan non-migas yang masih tumbuh 8,65%. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.